Oke, jadi berikut ini adalah tutorial melakukan klasifikasi citra secara digital melalui aplikasi Art Engine atau cloud computing. Nah, sebelum kita masuk ke sesi praktek, mungkin ada baik kita membahas sedikit mengenai apa itu klasifikasi citra. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam satu data raster citra satelit, ya, itu pasti tersusun oleh pixel-pixel. Setiap pixel pasti punya nilai, makanya disebut sebagai pixel value atau nilai pixel. Nah, nilai pixel ini merupakan representatif dari tingkat reflektan suatu objek di muka bumi. Jadi setiap objek pasti punya reflektan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita bisa membedakan nih mana objek A, mana objek B dengan melalui nilai digitalnya. Jadi klasifikasi ini adalah teknik pengolahan pada citra dengan cara mengelompokkan pixel-pixel ke dalam sejumlah kelas. Biasanya pengaplikasian itu adalah dalam pembuatan peta tutupan lahan. Jadi kita kelompokkan pixel-pixel tadi ke dalam kelas-kelas tutupan lahan. Nah, jadi pada prosesnya itu kita mengolah data atau gambar RAW, ya, gambar satelit RAW yang bentuknya kompleks seperti gambar A ini menjadi bentuk seperti gambar B ini yang sudah terklasifikasi menjadi warna-warni kelas-kelas tutupan lahan. Ya, jadi inilah yang akan kita lakukan, itu proses mengklasifikasi pixel-pixel yang rumit, yang kompleks menjadi kelas-kelas warna-warni kelas-kelas tutupan lahan seperti ini. Nah, dalam proses klasifikasi ini adalah alur pengolahannya. Dari mulai data akuisisi, kemudian visual melakukan interpretasi, kalau perlu kita lakukan penajaman citra. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan proses klasifikasi dengan dua metode, yaitu unsupervised atau supervised, di mana masing-masing ini memiliki perbedaan, ya, metodologi, di mana unsupervised kita tidak mengambil sampel, sedangkan supervised kita mengambil sampel seperti itu. Nah, jadi proses klasifikasi supervised atau metode yang akan kita gunakan, ya, dalam tutorial ini, yaitu teknik klasifikasi dengan cara mengambil sampel beberapa pixel untuk setiap kelas-kelas tutupan lahan. Kemudian setelah itu algoritma dalam software atau aplikasi akan mempelajari karakteristik nilai pixelnya, kemudian nanti akan mengelompokkan seluruh pixel-pixel yang ada di dalam satelit kita hingga menghasilkan peta yang sudah terklasifikasi ke dalam kelas-kelas, yaitu misalkan kelas-kelas tutupan lahan seperti itu. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi kita akan mengambil sampling, ya. Jadi kita tidak menggambar, mendigitasi semuanya karena kita tidak menggunakan atau menerapkan metode secara manual. Kalau manual kita digitasi semuanya, tapi kalau digital seperti ini kita tidak mendigitasi semuanya, tapi hanya mengambil sampel. Setiap kelas kita ambil sampel. Seperti contoh ini permukiman, kita ambil sampel permukiman, kemudian kita ambil sampel misalkan vegetasi yang warna hijau, kita ambil sampel pixel di badan air yang warna biru. Nanti di aplikasi atau software dia akan mempelajari karakteristik pixel value dari setiap kelas sampel tadi. Setelah dipelajari, maka si aplikasi itu akan menginterpolasi sehingga mengelompokkan semua pixel-pixel tadi yang di luar sampel, ya, menjadi sehingga masuk semua ke dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang sudah kita buat, hingga menghasilkan peta tutupan lahan seperti ini. Jadi kita bisa bedakan mana seluas apa zona permukiman, seluas apa objek badan air, dan seluas apa objek vegetasi seperti itu. Oke, jadi ini adalah step-step yang harus kita lakukan untuk melakukan proses klasifikasi citra. Jadi pertama kita harus definisikan dulu kelas tutupan lahan di area kita itu apa saja, karena setiap wilayah pasti beda-beda. Jakarta mungkin banyak kelas tutupan lahannya, berbeda dengan Kalimantan yang dominannya hanya hutan, mungkin tidak sebanyak kelas tutupan lahan seperti di Jakarta. Kedua, kita lakukan pengambilan sampel. Nah, tentu sampel-sampel yang diambil harus representatif. Representatif artinya badan air misalkan yang diambil jangan hanya laut dangkal saja, misalkan laut dangkal, laut dalam, danau, sungai, dan lain sebagainya harus diambil sebagai bagian dari sampel badan air, kelas badan air. Kenapa seperti itu? Karena setiap objek air tetapi bisa jadi
karakteristik reflektannya berbeda-beda, sehingga kita harus mengambil sampelnya di setiap objek-objek tersebut. Step ketiga, melakukan klasifikasi ya dengan menentukan algoritma yang sesuai. Kemudian tahap keempat, melakukan verifikasi, evaluasi. Uji akurasi penting karena kalau hasil uji akurasi kurang dari 70%, maka kita harus melakukan proses klasifikasi, entah itu memperbaiki sampling, menambah sampel dan lain sebagainya, atau dengan mengganti algoritma klasifikasi yang sudah ada, yang sudah kita pakai, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita mulai masuk ke sesi prakteknya. Silakan kita masuk link address Earth Engine seperti ini hingga muncul aplikasinya. Langkah kedua, ini adalah scriptnya. Rekan-rekan bisa mendownload script ini di dalam deskripsi video ini. Jadi tidak perlu lagi capek-capek ngetik ya, tinggal copy paste saja. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari wilayah yang mau kita lakukan klasifikasi. Misalkan saya mau melakukan klasifikasi membuat peta tutupan lahan di wilayah Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya, seperti itu. Jadi langkah yang pertama yang saya lakukan, saya gambar boundary area supaya nanti areanya tidak terlalu luas. Jadi kita batasi area kajian kita hanya misalkan seperti ini. Jadi selesai menggambar, sudah pasti akan muncul variabel baru, yaitu variabel geometri, seperti itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita panggil citranya. Nah, ini kita copy satu script dari mulai ini yang map add layers ini ya, sampai ke atas ya. Dari atas sampai ke bawah ini ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi sedikit ini saya bahas, tapi bila rekan-rekan ingin mendalami setiap fungsi dari script ini, bisa menonton video-video saya yang terdahulu atau sebelum-sebelumnya, karena di sana rekan-rekan akan bisa mendapat penjelasan lebih detail dari setiap fungsi-fungsi dari scriptnya. Nah, jadi sekarang ini saya mungkin akan membahas sekilas ya. Jadi fungsi dari variabel max L8 ini adalah fungsi untuk memasking awan. Jadi citra yang mau kita gunakan ini adalah citra Landsat 8 yang sudah dilakukan kalibrasi reflektan, yaitu top of atmospheric ya. Ini citranya ya, kemudian difilter berdasarkan perekaman ini ya, kemudian diterapkan max L8 ya dari variabel ini. Nah, ini maksudnya adalah citra Landsat yang mau kita gunakan ini adalah citra yang sudah dibersihkan dari tutupan awan ya. Kemudian periodenya perekaman dari tanggal 2018 bulan 1 sampai 2019 bulan Desember. Jadi ini adalah kumpulan perekaman ya, yang berisi kumpulan perekaman. Kemudian direduksi dengan fungsi median, kemudian diklip sesuai dengan area kotak ini ya, yaitu seluas geometri ini. Nah, kemudian ini adalah script untuk memunculkan layernya ya. Nah, sekali lagi, bila rekan-rekan kesulitan untuk memahaminya, silakan rekan-rekan bisa menonton di video-video terdahulu yang membahas step by step ya pengolahan data melalui Earth Engine. Di situ lengkap bagaimana saya menjelaskan setiap fungsi dari script ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa run. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul citranya, yaitu citra satelit Landsat ya, perekaman 2018 sampai 2019 ya. Tentu hasilnya sudah tidak ada awan karena sudah kita terapkan proses cloud masking seperti itu.
Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat sampel. Jadi metode supervise ini adalah metode klasifikasi yang mengharuskan kita membuat sampel untuk setiap kelas-kelas tutupan lahan. Nah, sebelum kita membuat membuat sampelnya, ada baiknya kita definisikan dulu kira-kira kelas tutupan lahan apa saja yang ada di dalam wilayah ini. Nah, kebetulan di wilayah Jabodetabek ini secara kasar saya menemukan misalkan 7 kelas tutupan lahan yang ada, yaitu vegetasi, badan air, lahan terbangun tambak, rumput semak, tanah terbuka, dan sawah. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama, kita buat dulu kelas-kelas tutupan lahannya dengan cara masuk ke geometri import, klik new layer. Nah, maka akan muncul geometri import yang kedua ya, dengan nama geometri 2. Nah, di sini kita harus menyeting geometri 2 ini ya dengan nama sesuai dengan objek kelas tutupan lahannya. Misalkan vegetasi. Yang pertama, vegetasi seperti itu. Kemudian ini tipenya kita pilih adalah feature collection. Feature collection, kemudian klik property. Kemudian di dalam kolom properti kita buat semacam kode, yaitu kita buat saja kodenya adalah namanya kode LC, yaitu line cover. Rekan-rekan tidak perlu sama penamaannya, ini opsional. Ini kode kita buat saja untuk menandakan bahwa di dalam sampel ini kita memiliki suatu informasi kelas-kelas tutupan lahan, yaitu berada di kode LC. Nah, kemudian value-nya apa? Nah, untuk vegetasi kode LC-nya adalah 1. 0 ya, 0. Karena harus dimulai dari 0, jadi kita gunakan kodenya 0. Oke, sudah ya. Nah, ini kalau kita mau mengedit lagi bisa dengan cara mengklik ini ya, tombol setting ini. Kita bisa ganti, mau merename namanya boleh. Vegetation misalkan atau macam-macam ya, bisa kita rename. Nah, warnanya juga bisa kita ganti ya. Nah, karena vegetasi identik dengan warna hijau, jadi kita pilih warna hijau saja. Misalkan hijau seperti ini. Oke. Nah, di sini maka saya sudah membuat satu kelas tutupan lahan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan membuat kelas tutupan lahan lainnya. Klik new layer lagi. Kemudian kita setting. Yang kedua adalah badan air. Nah, ini tidak boleh menggunakan spasi, jadi silakan gunakan underscore untuk mempertahankan pemisah ya. Kemudian pilih feature correction, property. Nah, kodenya harus sama. Tadi kita buat LC, maka ini juga harus sama, LC juga. Tidak boleh beda. Ini case sensitif. Tidak boleh misalkan yang sebelumnya LC-nya kecil, ini LC-nya besar. Ya, itu tidak boleh. Jadi harus konsisten penulisannya. Nah, sedangkan value-nya ini baru bisa kita bedakan, karena value inilah nanti yang membedakan mana polygon sampel untuk vegetasi, mana polygon sampel untuk badan air. Jadi yang untuk badan air kita beri kode angka 1. Tadi vegetasi 0, badan air 1. Nah, jadi silakan dibuat kodenya ya. Dibuat dulu kodenya seperti ini ya, baru kalau sudah kita bisa buat kelas-kelasnya seperti itu. Ini adalah lahan terbangun, feature collection, property, LC. Ini adalah kodenya 2. Warnanya adalah merah ya, permukiman. Kemudian new layer lagi, tambak, feature collection, tambak kodenya adalah 3. Ini LC, value 3, warnanya kita bikin warna biru muda saja. Kemudian new layer lagi, rumput semak. Kemudian pilih feature collection, LC, rumput semak, value-nya adalah kode 4. Oh sorry, rumput semak kita ganti warnanya dulu ya, kita bikin aja hijau muda.
seperti ini. Oke, new layer lagi, tanah terbuka, klik setting, tanah terbuka, pilih feature collection, LC, tanah terbuka adalah 5. Tanah terbuka kita pilih warna coklat, tambah lagi, dan ini yang terakhir adalah sawah. Feature collection, LC, sawah, kodenya adalah 6. Sawah kita buat misalkan ungu. Oke. Nah, maka sampai step ini saya sudah berhasil membuat kelas-kelas tutupan lahan. Jadi total ada sekitar 7 kelas tutupan lahan. Seperti itu. Oke, jadi kalau sudah, kita sekarang mencoba membuat sampelnya. Sampel dari setiap kelas-kelas tutupan lahan ini. Jadi caranya kita gunakan kursor pen ini ya untuk mencari objek yang mau kita ambil sampelnya, kemudian kita pilih kelasnya. Jadi karena objek yang mau saya ambil adalah objek lautan, maka ini masuknya ke dalam kelas badan air. Jadi saya aktifkan badan airnya seperti ini ya, sampai terbold tulisan badan airnya ya, atau kalau kita kursornya kita jauhkan, nanti yang aktif adalah badan air. Ini berarti kelas badan air ini aktif dan siap untuk kita gambar sampelnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mau menggambar sampelnya dengan cara bisa melakukan penggambaran bentuk persegi atau segi tidak beraturan. Misalkan saya gambar aja yang mudahnya pakai sampel gambar persegi ini ya. Jadi saya drag, nah, kemudian saya lepas seperti ini. Nah di sini artinya saya sudah menggambar satu sampel untuk kelas badan air. Nah, makanya di sini terlihat satu poli atau satu poligon. Nah, ada baiknya kita mengambil tidak hanya satu saja. Tidak terlalu banyak juga tidak masalah, yang penting representatif. Apa maksudnya representatif? Kita ketahui kelas badan air ini ya, ini general ya. Ini meliputi yaitu objek-objek yang containing atau berupa air, yaitu bisa jadi danau, bisa jadi sungai, laut pun bisa jadi laut dangkal dan laut dalam. Jangan sampai kita mengambil sampel hanya laut dalam saja, misalkan terlalu fokus diambil sampel laut dalam saja seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa hal ini berbahaya? Karena setelah kalau kita lakukan proses klasifikasi, bisa jadi nanti apa? Pixel-pixel yang merupakan lautan dangkal ini bisa jadi tidak masuk ke dalam kelas badan air. Ya, karena dia tidak diambil sampelnya. Nah, bisa jadi nanti dia akan masuk ke kelas tutupan lahan lainnya yang nilai pixel atau nilai karakteristik pixelnya mirip. Misalkan bisa jadi dia akan masuk ke tambak atau bisa jadi ke vegetasi ya. Karena mungkin nilai pixelnya mirip ke sana, tapi tidak masuk ke kelas badan air. Nah, hal itu perlu dihindari. Cara menghindarinya dengan cara kita ambil sampel di sini, kita tegaskan bahwa ini adalah masuk dalam bagian kelas badan air. Nah, termasuk juga danau. Ini perlu kita masukkan atau kita define sebagai kelas badan air. Jadi kita ambil sampel juga di sini. Ya. Nah, maka dalam konteks ini saya sudah menggambar 5 kelas tutupan lahan, yaitu badan air. Ya. Nah, kenapa bisa kita ambil 5 seperti ini? Karena apa? Setiap objek ya, walaupun sama-sama berupa air ya, tapi pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Laut dangkal dengan laut dalam pasti memiliki reflektan yang berbeda-beda, pola reflektan yang berbeda dan tidak sama. Nah, agar ini masuk dalam satu kelas yang tutupan lahan yang sama, itu badan air, maka sebaiknya kita define, kita ambil sampelnya seperti itu. Nah,
Oke, kalau sudah saya ambil badan air, saya tambahkan lagi di sini ya. Oke. Kemudian kita ambil kelas tutupan lahan lainnya. Misalkan, oke, setelah mengambil sampel badan air selesai, kita bisa ambil sampel lainnya gunakan pen ini ya untuk menggeser-geser petanya. Nah, di sini saya mencoba mengambil sampel lahan terbangun. Jadi di sini adalah area padat ya, padat permukiman. Jadi memudahkan kita leluasa untuk mengambil sampel. Ingat, hati-hati, inti dari pengambil sampel itu ya di sini adalah tidak boleh kita menggambar sampel yang bercampur aduk. Misalkan kalau ingin menggambar lahan terbangun, saya aktifkan lahan terbangun seperti ini. Nah, ambil sampel khusus hanya pixel-pixel yang mengandung pixel-pixel badan lahan terbangun seperti ini. Nah, tidak boleh dicampur pixel-pixel vegetasi karena nanti akan merusak perhitungan statistik dari nilai pixel sampel kita seperti itu. Nah, jadi tidak perlu kita menggambar seperti mendigitasi. Misalkan contoh, saya mengambil sampel sudah cukup ya badan lahan terbangun di sini. Kemudian saya mau mengambil sampel misalkan adalah tambak. Nah, di sini tambak kita bisa geser. Nah, di sini ada banyak tambak ya. Oke. Nah, ini tambak. Nah, karena tampilan RGB 432 kurang baik dalam memunculkan warna dari objek tutupan lahan, maka di sini saya coba mengganti klasifikasinya menjadi false color 653 ya. Saya 653 kalau sudah di run. Nah, tentu ini tampilannya menjadi lebih baik sehingga saya memudah untuk mendefinisikan objek tutupan lahannya dengan cermat. Nah, ini adalah tambak ya. Jadi kita ambil sampel tambak. Nah, mendigitasi tidak perlu mendigitasi gambar batas. Oh, maaf, ini salah ya. Nah, ini untuk mendelete kita bisa gunakan ini gambar tangan ini, select sampai dia muncul not seperti ini, baru kita klik delete. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita mencoba menggambar lagi tapi tidak dengan persegi. Nah, ini yang tidak beraturan ya, atau gambar bentuk. Nah, ini mungkin kita untuk menggambar objek yang bukan persegi ya. Misalkan saya menggambar ini. Nah, tidak disarankan kita menggambar seperti ini ya. Kenapa? Hal ini berpotensi masuknya pixel-pixel lain ke dalam kelas sampel kita. Misalkan kan kita menggambar tambak, bisa jadi karena kita menggambar batas ya, seolah-olah seperti kita mendigitasi objek ya. Bisa jadi nih pixel-pixel sekitar ya, vegetasi masuk. Nah, ini sangat tidak disarankan. Jadi ini saya delete ya dengan cara klik seperti ini lalu delete. Jadi cukup mengambil sampelnya saja ya, tidak perlu menggambar batas, kita ambil sampelnya saja. Bisa juga bentuk tidak beraturan seperti ini. Nah, seperti ini atau seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini ada reklamasi ya. Ini saya rasa ini masih tanah kosong. Saya ingat bahwa ada kelas tanah terbuka di sini. Nah, kita bisa ambil sampelnya di situ. Ya. Jadi mendigitasinya tidak perlu sesuai dengan bentuknya atau batas objeknya. Jadi cukup ambil sampelnya saja. Nah, seperti ini atau seperti ini. Nah, ya. Kita ambil sampelnya. Seperti itu. Kemudian
ambil sampel lain. Jadi harus semua sampel diambil ya. Jadi kita ambil semua sampelnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita ambil sampel sisa yang yang belum diambil ya, untuk beberapa kelas tutup penahannya. Misalkan vegetasi ya. Nah, ini kita ambil di sini misalkan. Nah, ini kelebihan kalau kita mengolah data citra di Earth Engine, karena kita bisa memanfaatkan base map satelitnya. Nah, ini saya matikan dulu layer true-nya. Nah, di sini kita bisa pindah ke mode base map satelit. Nah, ini sangat bermanfaat tentunya sebagai acuan kita mengidentifikasi objek, karena di Landsat mungkin tidak terlalu kelihatan jelas. Kita bisa mengacu menggunakan base map ini karena ini resolusinya tinggi ya, base map Google Imagery-nya. Nah, ini kita langsung ketahuan ya, ini adalah sawit nih. Nah, tentu ini mempermudah, tapi hati-hati jangan sepenuhnya mengacu kepada Google Imagery ini. Kenapa? Karena belum tentu kondisinya sama tahun perekamannya antara database kita ya, si Landsat ini dengan si base map ini, sehingga kita harus cek lagi ya apakah sesuai bentukannya. Kalau sesuai, kita bisa mendigitize ya di atas base map Google Imagery ini. Misalkan saya digitasi vegetasi, nah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, misalkan ini di sini juga ya. Nah, tapi hati-hati, apakah ini masuk ke dalam wilayah kita? Kita harus cek dulu, karena tidak boleh kita mengambil sampel di luar area boundary yang sudah kita tetapkan. Oh, ini masuk ya. Maka ini sudah bisa kita gambar sebagai sampel vegetasi misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sawah kita bisa cek. Sawah di sini masih ada. Nah, kita bisa manfaatkan Google Imagery ya. Nah, tapi hati-hati, kita harus cek apakah benar tampilan polanya sama dengan Landsat-nya. Ini saya munculkan Landsat-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya tampilannya. Oke, jadi masih sama ya, polanya. Artinya belum terbentuk adanya misalkan perubahan apa objek ya di sini ya. Ini terkesan sama ya polanya. Jadi kita bisa ambil sampel sini, sawah. Seperti ini. Bisa ambil besar saja. Oke. Ambil sampel sawah. Oke, hati-hati, ini tambak ya, jadi jangan sampai bercampur. Oke, ambil sampel sawah juga di sini. Masih ada sawah. Ambil semuanya. Oke. Oke, sawah sudah. Nah, terakhir rumput semak. Nah, rumput semak ini gampangnya mudah kita temukan di sekitar bandara. Karena di sekitar landasan bandara ini biasanya objeknya berupa semak-semak ya, belukar atau rumputan. Kita ambil sampelnya di sini. Nah, ini sekali lagi kita harus cek ya apakah benar sama polanya, jangan sampai ini ada perubahan. Oke, sama. Oke, jadi bisa kita ambil ini rumput semak. Oke. Nah, ini di antara landasan kita ambil. Nah ya, sama ya, kita ambil mana tadi semak.
Oke. Oke, jadi sudah muncul ya. Sudah kita buat sampelnya ya untuk rumput semak. Nah, jadi ini sudah kita ambil semuanya. Nah, kita bisa coba tes hasilnya. Jadi ini total keseluruhan sampel yang saya buat. Vegetasi ada 4 poligon, badan ada 6, lahan terbangun 5, dan seterusnya sampai sawah ada 4 sampel poligon. Oke. Kalau sudah, kita masukkan satu baris ini. Far out. Nah, kita paste di sini. Nah, far out ini berisi fungsi untuk menggabungkan setiap kelas-kelas tutupan lahan yang sudah kita buat menjadi satu variabel AOI namanya. Nah, ini bebas ya, rekan-rekan bisa ganti namanya sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, yang penting adalah penamaan ini. Misalkan vegetasi, nah ini sudah sesuai ya, namanya vegetasi. Badan air sesuai dengan badan air. Jangan sampai kita menulisnya ini adalah air misalkan. Nah, ini terlihat tidak menyala atau tidak terblok warna ungu ya. Artinya komponen ini tidak dikenali di dalam sampel. Ini kenapa terjadi? Karena ini kita mengisinya tidak sesuai dengan penamaan sudah kita buat di sini. Nah, badan air kan dinamakan adalah badan underscore air, sehingga harus disamakan badan underscore air. Nah itu, dan ini berlaku semuanya. Nah, jadi harus sama nih. Kalau nggak sama atau nggak match, maka dia tidak akan dikenali, nanti tidak akan digabung sampelnya, tidak akan ikut tergabung sampelnya ke dalam variabel AO ini, seperti itu. Jadi ini ya, jadi vegetasi dimasukkan titik merge, kemudian dalam kurung badan air dot merge, arti digabung, merge itu gabung, lahan terbangun, merge gabung lagi lahan terbangun 2 kali nih. Nah, ini ada kesalahan ya. Jadi ini vegetasi, badan air, lahan terbangun, tambak, rumput, semak, tanah terbuka, sawah. Jadi ini double sampel nih. Nah, kita delete saja. Seperti itu. Ini bisa kita buat satu baris begini atau mau di enter ke bawah juga nggak masalah. Ya, seperti itu. Nah, sudah masuk. Kemudian kita copy lagi variabel band ini, masuk ke sini. Nah, sekalian juga ya var training kita copy. Nah, jadi var training dulu ya, kita bahas var training ini ya. Itu adalah variabel yang berisi penggabungan antara citra komposit ya. Ini kan komposit itu adalah citra ya, citra satelit base-nya yang tadi muncul dengan label true tadi ya, atau basis datanya ya. Nah, data reset ini digabung dengan sampel AOI ini. Nah, di sini komposit kita select, yaitu select menggunakan variabel band yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu berisi dari band 1 sampai band 7. Kenapa perlu kita selected seperti ini? Karena Renset 8 memiliki 11 band yang kesemuanya tidak perlu kita libatkan dalam proses klasifikasi. Untuk proses klasifikasi adalah band-band yang memang menyimpan atau merekam informasi pantulan. Seperti kita ketahui, band 10 dan band 11 itu tidak berisi informasi pantulan, tapi berisi nilai radians atau merekam pancaran radiasi dari objek, bukan pantulan, sehingga tidak bisa kita libatkan. Sedangkan band 9 hanya merekam sirus, dia tidak merekam objek permukaan bumi, jadi yang dikenali hanya awan tipis saja, jadi tidak perlu kita gunakan. Begitu juga band 8. Band 8 itu hanya digunakan fungsi untuk menajamkan secara spasial, dengan panjang gelombangnya terlalu lebar sehingga tidak perlu kita gunakan. Jadi
Di sini kita gunakan, kita seleksi hanya band 1 sampai band 7 saja. Seperti itu. Maka di sini kita perlu lakukan definisi band. Lalu band ini kita gunakan sebagai fungsi seleksi. Sehingga proses komposit data basis yang kita gunakan ini yaitu data lenset yang hanya diseleksi dari band 1 sampai band 7 saja yang kita gunakan. Kemudian di sini kita masukkan sample region. Nah, ini adalah masukkan AOI-nya di sini. Nah, kita paste di sini AOI, di mana di dalam AOI ini ya berisi informasi kode-kode tutupan lahan yang disimbolkan dalam kode LC yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian di sini scale-nya kita buat 30 karena Landsat memiliki resolusi spasial 30 meter seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan mengenai VAR band dan VAR training. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah satu lagi VAR. Kita buat ya VAR classifier dan VAR classified. Kita copy, kemudian kita paste di bawahnya. Nah, VAR classifier ini variabel yang berfungsi untuk menentukan algoritma klasifikasi. Nah, ini algoritmanya kita bisa pilih beberapa macam ya. Bisa chart atau random forest atau support vector machine. Ini bisa ya. Kalau misalkan random forest, maka kodenya adalah seperti ini. Random, F-nya besar, forest. Nah, nyala dia seperti ini. Nah, ini untuk algoritma random forest, atau kalau mau menggunakan algoritma SVM, algoritma classifier SVM support vector machine, kita bisa pakai ini. Nah, ini bebas, opsional, rekan-rekan bisa pilih algoritmanya apa. Nah, sekarang kita coba aja pakai chart. Kemudian train. Nah, ini adalah kita gunakan training sebagai inputnya, karena di sini sudah kita VAR training ini sudah berisi penggabungan antara data satelit dengan AOI-nya. Dengan kelas propertinya adalah LC, ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Input propertinya adalah band. Ini adalah input propertinya band. Nah, kemudian di sini VAR classified. Nah, ini adalah proses untuk menghasilkan atau variabel yang berisi hasil klasifikasi. Nah, di mana ini adalah inputnya adalah composite, dan kemudian select band, kemudian classify-nya adalah classifier. Nah, jadi VAR classified ini sudah berisi hasil klasifikasi yang bersumber dari data ini, yang diseleksi dari band ini saja, yang menggunakan proses teknik classifiernya yang ini ya, classifier ini. Seperti itu. Baru kalau sudah, kita munculkan hasilnya. Nah, map at layer, inputnya adalah classified karena ini adalah hasil klasifikasinya ya. Nilai minimum maksimumnya, nah ini nilainya adalah 0 sampai 6. Ingat, ini adalah proses klasifikasi sehingga citra tadi kita klasifikasi menjadi 6 kelas ya, sehingga nilai pixelnya itu hanya nilainya antara 0 sampai 6. 0 itu adalah vegetasi, 1 badan air, 2 lahan terbangun, 3 tambak, dan seterusnya sampai sawah nomor 6. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan nih warnanya. Misalkan tadi kelas 1 vegetasi, maka kita buat dark green. Kemudian kode 1 air, maka kita buat warna biru. Dan seterusnya. Kita sesuaikan warnanya. Nah, penulisan warna ini tentu ada dasarnya. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris saja sebenarnya, atau ada kodenya sebenarnya. Nah, nanti kodenya harus dipelajari lagi lebih lanjut. Kemudian ini adalah penamaan labelnya, classification. Ini bisa kita ganti ya. Misalkan adalah tutupan lahan. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita klik run hasilnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah ada kelas ya, yang satu layer true yang menjadi basis data kita. Nah, nanti muncul lagi satu lagi layer, yaitu tutupan lahan. Ini adalah hasil klasifikasinya. Nah, ini belum muncul. Tunggu hasilnya.
Oke, jadi ini adalah hasil dari proses klasifikasinya. Nah, jadi semua pixel sudah dikelompokkan sesuai dengan kelas-kelas tutupan lahan berdasarkan sampel yang sudah kita buat. Nah, tentu setelah kita coba untuk pertama kalinya, mungkin hasilnya tidak akan sempurna, pasti akan ada error misalkan. Nah, misalkan sebagai contoh seperti ini. Nah, ini adalah sebenarnya tanah terbuka, namun semua pixelnya ini terklasifikasi sebagai lahan terbangun. Nah, ya, bahkan ada yang warna coklat itu adalah tanah rumput semak. Nah, jadi ini kan belum tentu rumput semak juga. Jadi ini adalah tanah terbuka, sehingga ini perlu kita perbaiki. Nah, proses perbaikinya seperti apa? Cukup dengan cara mengambil sampel, menambahkan sampel sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalkan ini kita ambil sampel sebagai tanah terbuka. Kita ambil sampel. Nah, seperti itu, tanah terbuka. Kemudian ada lagi nggak yang salah, misalkan, nah ini contoh lagi. Nah, oke, kita lihat ini adalah badan air ya, namun hasil klasifikasi padaran proses pertama ini, objek waduk ini terklasifikasi ya sebagian ke dalam warna kuning itu adalah rumput semak. Nah, ini bisa jadi karena objek pixel-pixel yang salah tadi ya, ini tidak diambil sampelnya sebagai badan air. Nah, karena nilai karakteristik sampel pixelnya berbeda dan dia tidak diambil sebagai sampel badan air, maka dia akan mencari karakteristiknya mirip ke kelas mana. Nah, sehingga maka masuklah dia terkelompok menjadi kelas rumput semak. Ini bisa jadi karena nilai pixel atau karakteristiknya mirip lebih kepada rumput semak, sehingga kita perlu menambahkan sampel atau menegaskan atau mendefinisikan objek ini ke dalam kelas tutupan lahan badan air. Oke, kita ambil sampelnya seperti ini. Nah, sudah terbentuk ya sampel badan airnya. Kalau sudah, kita coba run kembali, harusnya berubah hasilnya. Oke, jadi ini hasil proses running yang kedua ya. Kalau kita mematikan ini sampelnya, nah ini sudah sempurna terklasifikasi keseluruhnya sebagai badan air. Ini yang tadi sudah kita perbaiki, dia sudah terklasifikasi sepenuhnya sebagai badan air. Begitu juga tadi ya, sudah terklasifikasi seluruhnya sebagai tanah terbuka. Nah ya, kita cek kembali. Jadi perlu dicek kembali untuk seluruh wilayah apakah sudah benar semua hasil klasifikasinya. Bila ada kesalahan, maka perlu diambil kembali sampelnya, seperti itu. Jadi ini adalah proses klasifikasi, hasil klasifikasi atau hasil model tutupan lahan yang sudah kita hasilkan. Nah, model tutupan lahan ini belum tentu bisa dijadikan sebagai informasi spasial, misalkan untuk kepentingan analisis lebih lanjut. Hal ini karena data model tutupan lahan ini belum melalui uji akurasi. Jadi proses uji akurasi ini penting untuk mengetahui kira-kira berapa persen akurasi dari model tutupan lahan kita. Apakah sudah sesuai, mirip sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, atau ternyata masih perlu diperbaiki lagi. Nah, untuk melakukan uji akurasi tentu hasil model tutupan lahan ini harus dibandingkan dengan menggambar manual dari sini.
Misalkan saya ambil sampel uji akurasi untuk badan air. Misalkan saya ambil, nah proses pengambilan sampel tentu tidak boleh sama ya dengan poligon yang sudah kita buat untuk membuat kelas tutup panahan. Jadi sebelumnya kita sudah membuat sampel-sampel kelas tutup panahan ya, seperti ini. Nah ini dia sampel-sampel yang sudah saya buat. Nah ini tidak boleh kita ambil lagi di sini untuk uji akurasi. Jadi harus di tempat yang lain. Oke, jadi langkah yang harus saya lakukan, saya buat lagi layers baru ya. Nah ini, kemudian saya beri nama. Tadi yang belum adalah badan air, jadi saya beri nama uji akurasi badan air. Kita beri nama feature collection property, RC nya badan air adalah 1. Oke. Kemudian nah ini sudah ada ya, tapi masih kosong, jadi kita gambar. Ini sama seperti kita membuat sampel untuk klasifikasi. Nah kita bisa gunakan base mapnya satelit. Jadi base map satelit ini berisi citra satelit resolusi sangat tinggi sehingga memudahkan kita untuk mengambil sampel. Nah, misalkan di sini ada situ ya. Nah ini saya bisa ambil di sini sampelnya untuk badan air. Oke. Kemudian saya ambil lagi, selain itu satu cukup, satu lagi di sini. Nah ini tidak boleh sama dengan sampel badan air yang saya buat ya untuk klasifikasi. Nah ini posisi sampel untuk klasifikasi, jadi tidak boleh sama, kita gambar di tempat yang lain. Misalkan di laut dangkal sini ya. Saya select layer untuk uji akurasi badan airnya, saya ambil di sini. Nah, sudah selesai, kemudian kita tambahkan lagi layers lainnya, yaitu lahan terbangun. Uji akurasi, kita bedakan namanya ya. Jadi sampel-sampel untuk klasifikasi dengan sampel-sampel uji akurasi kita bedakan namanya. Collection. Nah ini kodenya harus disamakan, RC, kemudian lahan terbangun, kode RC nya adalah 2. Oke. Nah, lahan terbangun kita ambil sampelnya, misalkan di sini. Oke, kita ambil saja banyak ya. Nah sudah sembak sampelnya, misalkan di sini. Kita buat dulu layersnya, uji akurasi tambak, feature collection, RC, kemudian tambak ada nomor angkanya 3. Kita gambar. Oke, select, kemudian kita buat sampelnya. Nah ini tambak ya. Oke, kemudian rumput semak, ini layers lagi, beri nama uji akurasi rumput semak, feature collection rumput semak, kita define kodenya yaitu RC 4, RC sampai dengan 4. Oke, kemudian kita cari objeknya untuk uji akurasi ya. Kita bisa cari di bandara ya. Nah apakah sudah diambil di sini tadi sampelnya rumput semak? Tidak ada ya, jadi tidak ada pengambilan sampel di sini untuk pembuatan klasifikasi, jadi kita bisa ambil sampel untuk uji akurasinya di sini. Ini Bandara Halim. Oke. Ya. Nah, jadi kita sudah membuat nih sampel-sampel
untuk setiap kelas tutupan lahan untuk keperluan uji akurasi. Nah, selanjutnya tinggal kita himpun ya sampel-sampel ini untuk keperluan uji akurasi. Nah, di sini kita copy var uji AOI. Kita copy script dari variabel uji AOI ini, masukkan ke dalam sini. Nah, script var uji AOI ini sama seperti variabel AOI. Jadi variabel ini berisi himpunan atau kumpulan layers ya yang akan digunakan untuk keperluan. Nah, dalam ini keperluannya adalah untuk uji akurasi. Sehingga kita harus definisikan dulu nih. Nah, ini namanya harus sama, uji vegetasi. Di sini penamaan kita adalah uji akurasi vegetasi. Nah, tidak sama nih, jadi harus disamakan. Uji akurasi vegetasi. Nah, sampai menyala tulisannya jadi warna ungu ya. Berarti ini sudah dikenali. Nah, ini juga harus disamakan. Badan air namanya uji akurasi badan air. Jadi akurasi badan airnya tidak pakai underscore. Nah, ini ya. Kemudian ini uji akurasi akan terbangun, dia harusnya seperti ini. Nah, ini uji akurasi tambak, uji akurasi rumput semak, uji akurasi tanah terbuka, uji akurasi sawah. Nah, sudah menyala semua, artinya penulisan dari scriptnya sudah sesuai ya dengan nama-nama layersnya. Oke, kalau sudah, kita bisa masukkan ini variabel validasi. Oke, kita copy variabel validasi dan var akurasi sampai ke bawah. Sampai print ya, print overall akurasi. Copy, paste di sini. Nah, var validasi ini sebenarnya hampir semirip dengan var training ya. Jadi ini menggabungkan, kalau di var training ini menggabungkan antara citra Landsat dengan sampelnya. Nah, di variabel validasi ini menggabungkan hasil klasifikasi. Nah, hasil klasifikasi layernya adalah namanya variabel classified. Jadi diinputkan variabel classified ini, kemudian digabung dengan sampelnya, sampel uji akurasi, yaitu var uji AOI seperti ini. Nah, propertiesnya tadi LC skala 30, kemudian print validasi ini untuk mengecek ininya ya, sampel-sampelnya apakah sudah masuk semua ke dalam citranya ya, citra hasil klasifikasinya. Nah, kemudian var akurasi ini, nah ini berisi ini adalah berisi hasil akurasinya, hasil perhitungan uji akurasinya. Kemudian kita print untuk memunculkan confusion matrixnya, dan print kedua ini adalah untuk memunculkan overall akurasinya. Jadi kita munculkan confusion matrix dan overall akurasi ya dari variabel akurasi ini ya, karena ini variabel akurasi ini berisi hasil uji akurasinya, yaitu penggabungan antara citra dengan sampel uji akurasinya. Kalau sudah, kita run untuk mengecek berapa akurasi dari model tutupan lahannya. Nah, ini kita masuk ke tab konsol. Oke, jadi inilah hasil dari proses uji akurasi. Ini menghasilkan 3 notifikasi di tab konsol ya. Jadi di tab konsol untuk melihatnya. Di sini ada feature collection, jadi ini tidak perlu kita lihat lah. Ini adalah database dari himpunan sampling yang sudah kita buat, sampling uji akurasi.
Nah, yang penting di sini adalah confusion matrix dan overall akurasi. Nah, confusion matrix ini berisi seperti tabel ya, tabel yang berisi perbandingan jumlah poin atau jumlah pixel yang match. Yang match artinya sesuai, atau yang tidak match atau tidak sesuai, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bentuknya itu berupa tabel ya, confusion matrix ini. Nah, di bawahnya ini adalah overall akurasi, yaitu suatu nilai yang merepresentasikan persentase atau tingkat akurasi atau tingkat match, tingkat kecocokan antara model tutupan lahan kita dengan data lapangan untuk uji akurasi. Nah, di sini hasil punya saya itu adalah 94%. Artinya tingkat match ya, tingkat kecocokannya antara data model tutupan lahan saya dengan data lapangan itu sebesar 94%. Jadi tinggi ya. Dan ini terbilang cukup tinggi ya. Jadi sebaiknya overall akurasi ini dikatakan baik kalau nilai rate-nya di atas 80%. Sebaliknya bila di bawah 80%, maka baiknya kita harus melakukan reklasifikasi kembali. Artinya perlu dilakukan peningkatan akurasi. Misalkan harus diperbaiki lagi sampelnya, atau misalkan dilakukan pemilihan algoritma atau iterasi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah di atas 80% berarti sudah cukup baik hasilnya. Nah, sedikit membahas mengenai confusion matrix ini, sebenarnya bisa kita buat tabel seperti ini. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 ini seperti ini ya. Ini 0 1, ini kalau di sini dia sampai 0, dari 0 sampai 6. Nah, 0 sampai 6 ini menunjukkan kelas-kelas tutupan lahan. Jadi kan 0 tadi itu adalah vegetasi, 2 itu badan 1 badan air, 2 lahan terbangun, 3 tambak dan seterusnya ya. Jadi kan kita sudah punya catatannya ya. Jadi ini kode ini merepresentasikan tutupan lahan. Sedangkan angka-angka ini merepresentasikan jumlah pixel yang match. Seperti itu. Atau bisa kita buat seperti inilah. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 ini adalah kode land use-nya. Yang tadi angka-angka itu adalah yang ini. Ya. 480 05 000 ini adalah jumlah pixel ya. Jumlah pixel di setiap kelas-kelas tutupan lahan antara kelas image dan sampel, seperti itu. Nah, jadi di sini cara membacanya begini. Jadi ada 480 pixel yang match ya. Yang match, kenapa dikatakan match? Karena dia masuk kategori kelas 1 di kelas image-nya atau model tutupan lahan kita, dan dia masuk juga di kelas 1 di sampel uji akurasi kita. Berarti dia cocok. Nah, jadi ada 480 pixel yang cocok nih di kelas 1, katakan ini misalkan vegetasi. Ini juga vegetasi match. Nah, yang tidak cocok itu adalah yang ini. Nah, yang saya buat ini 05. Nah, kebetulan ada angka 5 di sini. Nah, ini tidak match. Artinya tidak match bagaimana? Jadi ada 5 pixel ya, sebanyak 5 pixel yang tidak match, di mana dia harusnya di data lapangan itu kelasnya 3. Kelas 3 itu adalah misalkan apa? Kelas 3 itu adalah lahan terbangun. Nah, kelas 3 adalah terbangun, tetapi di model tutupan lahan kita dia kelas 1, yaitu adalah vegetasi. Jadi harusnya dia lahan terbangun di sampel lapangan, tetapi di hasil klasifikasi kita dia dinyatakan sebagai lahan vegetasi. Dia tidak match atau pixelnya error, tidak sesuai. Berarti ini adalah yang pixel error ya, seperti itu. Atau pixel tidak match, tidak sesuai dengan kenyataan di lapang, seperti itu. Nah, atau juga seperti ini, ada 16 nih, 16 di sini. 16 ini artinya apa? Ada 16 pixel ya yang seharusnya dia kelas 2. Kelas 2 itu adalah misalkan badan air ya, di lapangan adalah badan air, tapi hasil klasifikasi kita menyatakan pixel itu adalah kelas 4, misalkan tambak. Nah, berarti dia tidak match.
harusnya badan air tapi dia tambak seperti itu. Jadi ini dianggap sebagai pixel error. Nah, jadi yang match ini, ya ini saya tandai sebagai yang warna kuning. Nah, berarti kan secara diagonal lah ya, yang saling bertemu, yang sama kelas-kelasnya. Nah, sejumlah inilah pixel-pixel ini, ya saya tandai kuning. Ini adalah pixel-pixel yang benar. Nah, overall akurasi adalah persentase antara pixel-pixel yang match, ya, pixel-pixel yang match dibagi total keseluruhan pixel. Berarti totalnya ada 1992. Yang match-nya itu ada sekitar 1672 dari 1992 pixel. 1992 pixel itu adalah berarti jumlah pixel dari training area kita. Ya, jadi setelah kita masukkan tadi sampel AOI uji akurasi, ternyata melahirkan sejumlah pixel itu sebanyak 1992 ya. Nah, jadi ini total, bukan total seluruh citra ya, tapi ini total pixel dari sampel uji akurasi kita. Sehingga dipresentasekan seperti ini. Nah, ini adalah nilai overall akurasi. Seperti itu. Nah, jadi ini sama juga seperti ini ya. Jadi ini yang benar tuh yang match berarti yang 20 ya. Kemudian 20 yang match. Kemudian 1035 yang match, 352, 30, 5, 22 dan 44. Nah, ini adalah pixel-pixel yang pixel-pixel yang match, yang benar ya. Baru kemudian dijumlahkan dibagi total keseluruhan pixel, nanti melahirkan angka overall akurasi ini. Seperti itu. Jadi itu penjelasan mengenai confusion matrix dan overall akurasi. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung luasan. Nah, di sini saya sudah siapkan script tambahannya. Nah, ini script tambahannya ya, ada var class area dan print class. Jadi dari sini ya, dari var class area ke bawah sampai print class kita copy seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di dalam var class ini, var class area ini berisi informasi luasan. Ya, luasan dari data classified ini. Nah, jadi dimasukkan classified-nya. Jadi kan classified ini variable classified ini adalah variabel berisi hasil klasifikasi ya. Nah, ini tadi var classified. Jadi dimasukkan di sini sebagai input untuk menghitung luasan. Nah, jadi fungsi scriptnya itu menggunakan image pixel area. Nah, kemudian kita divide it 1000 kali 1000 untuk mendapatkan unit kilometer square. Seperti itu. Nah, kemudian ini scriptnya keseluruhan ya, geometrinya kita batasi hanya seluas geometri area kajian kita, boundary-nya. Di sini kita tambahkan maksimum pixel supaya kalau areanya luas dia tidak menjadi error ya. Kadang-kadang kalau misalkan tidak kita masukkan ini, kita mengkalkulat area dengan area yang luas, itu biasanya cukup menimbulkan error karena terlalu over datanya. Jadi kita bisa masukkan script max pixel seperti ini supaya memungkinkan kita untuk mengkalkulat luasan untuk area yang luas. Kemudian scale-nya 30 disesuaikan dengan skala atau ukuran pixel dari Landsat, get group. Nah, kemudian di sini print class area. Nah, jadi print class area. Class area-nya kita print atau kita munculkan ke dalam konsol nanti. Jadi fungsi print ini untuk memunculkan informasi di tab konsol ini. Informasi apa? Yaitu informasi luasan nantinya. Kalau sudah kita run. Oke. Nah, ini melakukan proses kembali. Oke, jadi ini hasilnya. Jadi sudah muncul list 7 elemen. Ya, jadi list 7 elemennya adalah hasil dari fungsi print class area ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada kode-kode 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah kode length use-nya ya, length cover-nya ya. Ya, jadi kita bisa cek kode 0. Nah, ini adalah luasannya, yaitu sekitar 114,03 km square. Untuk kode 0 itu berarti adalah vegetasi. Kode 1 luasnya segini
ya. Itu satu itu adalah badan air. Kemudian kode 2 ini lahan terbangun ya, luasnya seperti ini. Nah, jadi memang sayangnya dia tidak muncul dalam bentuk tabel ya. Jadi ya mau nggak mau kita catat kembali dalam kemudian kita masukkan ke Excel ya. Oke, jadi seperti ini hasilnya ya. Dan menurut saya ini cukup menarik dan efisien ya kalau kita mengolah data di Google Earth Engine, karena salah satunya ya yang menarik itu adalah kapanpun kita mau ya, dengan cara kita mau memperlebar areanya ya, tidak perlu kita ulangi lagi prosesnya dari awal, tinggal kita tarik atau kita resize geometrinya boundary-nya, maka kita run kembali, nanti hasilnya akan menyesuaikan area kajian ini, sehingga tidak perlu lagi kita ulang lagi dari awal. Jadi cukup meresize saja. Atau kalau misalkan kita mau melakukan editing, menambahkan sampel dan lain sebagainya karena merasa overall akurasinya kurang baik, tinggal kita tambahkan saja di sini, tambahkan, maka tidak perlu diulangi lagi, tinggal klik run, maka selesai sudah. Apakah makin bagus atau tidak ada perubahan signifikan. Jadi istilahnya ini lebih efisien dan efektif ya dibanding kalau kita mengolah menggunakan software desktop. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ini lagi proses ya, karena di sini ada prosesnya banyak yang dilakukan ya, dari mulai conversion. Jadi ini akan dihitung ulang ya prosesnya, dari mulai conversion matrix, overall akurasi sampai perhitungan luas ya, karena kita sudah meresize luasan jadi lebih besar lagi. Nah, ini ada notifikasi user memory limit exit. Oke. Ini maksudnya adalah ininya ya, tampilannya. Nah, sudah muncul ya. Seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.